Tinggal punten nggih, Pak. Jadi monggo. Pak, mungkin saja dari bawah. Gimana dari bawah? Ini tipis itu bisa. Nabungan Bapak. Gimana di salah anaknya proses Jadi paralel langsung ke jaringan PLN. Ini langsung ke jaringan PLN. Ini bisa langsung ke rumah, langsung ke jaringan PLN. Dan penggunaan PLN. Cenderung sampai melimpah. Kalau sudah melimpah kan sudah cukup. Kalau cukup kan air melewati ini. Itu masuk sana. Cenderung sampai melimpah sampai cukup. Melimpah sana. Berarti sampai airnya tumpah ke sana. Untuk menggerakkan yang ini, untuk membuka air, gubernur, cara tangannya gubernur, untuk membuka atau untuk mengatur kecepatan turbin. Gerbong dari as turbin naik ke gerbong ini untuk jalan ini karena turbin untuk mengatur kecepatan ini seperti ini. Generator itu. Ketika udah jadi atau langsung dialih Langsung dialihkan ke jaringan. Itu kan untuk mengetahui berapa ATH, frekuensi, itu kan memutus PNT. Itu kan untuk mengetahui frekuensi berapa, kaliannya berapa itu berkurang itu. bedanya besaran yang dihasilkan dari LTS ini berapa? Kan cuma 400 tahun nggak perlu kan peralatannya sudah kuat. Jadi cuma untuk membantu. Bantuan aja. Beroperasi juga kapan? Kalau beroperasi itu sudah berapa?
Udah operasi kira di 10 tahunan susah. Sekarang ini gerbok ini. Oh, masih muda. Wah, opat, patah, susah. Jadi kalau ini muda terus kopinya itu muda. Kopi kan muter dulu. Muda dulu. Dulu kan ini, gerakan gerbok ini. Ya. Untuk mengaturnya ini kecepatan. Hanya langsung ke PLN. Aku kemarin Ini dinaung oleh PLN. Ini merupakan peralatan yang digunakan untuk mengkonversikan energi air menjadi energi listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro Talang Krasak. Saat ini, pembangkit listrik tenaga mikrohidro Talang Krasak sedang tidak beroperasi karena terkendala kerusakan alat, yaitu pada gearbox. Menurut pegawainya, gearbox sudah beberapa kali diperbaiki menggunakan alat produksi buatan Bandung. Namun, perbaikan hanya berjalan sekitar 2 bulan, setelah itu alatnya rusak lagi. Hal ini dikarenakan kualitas alat yang masih sangat kurang dibandingkan dengan gearbox buatan luar negeri yang telah digunakan sebelumnya. Hal ini sangat disayangkan karena konversi energi yang dihasilkan dari PLTMH ini sangat membantu PLN dalam menambah jaringan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah warga. Sami kalian ini Pak. PLTMH merupakan pembangkit listrik yang mengkonversi energi potensial dari air yang akan menjadi energi kinetik turbin sehingga menghasilkan energi mekanik yang akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Kecepatan turbin dalam berputar mempengaruhi gerak pada generator dalam menghasilkan energi listrik. Salah satu tujuan pengembangan energi listrik alternatif adalah mengubah persepsi masyarakat bahwa PLN bukanlah satu-satunya sumber energi listrik, sebab ada sumber energi alternatif seperti dari biogas, tenaga surya, dan air. Masyarakat sebetulnya secara mandiri bisa menghasilkan energi listrik, misalnya saja pemanfaatan potensi saluran irigasi selokan seperti pada selokan Van der Wijk sebagai energi terbarukan yang dikonversikan menjadi PLTMH di daerah Krasak, Tempel, Sleman. Di Kecamatan Tempel dan Minggir Sleman serta Sewon Bantul terdapat 4 pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM. PLTM Talang Krasak misalnya, sejak tahun 1994 menyuplai kebutuhan listrik masyarakat di sekitarnya termasuk sebagian wilayah Muntilan, Jawa Tengah. Pada PLTMH Talang Krasak, energi listrik yang dihasilkan langsung berhubungan dengan kabel PLN yang menuju rumah-rumah penduduk. Daya yang dihasilkan tidak terlalu besar, sehingga hanya digunakan sebagai pembantu dan penambah energi listrik. Selokan Van der Wijk memenuhi kebutuhan air sekitar 20.000 hektar sawah di Minggiran dan sekitarnya. Selain dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, selokan Van der Wijk dijadikan sebagai energi terbarukan. Meskipun energi yang dihasilkan belum optimal, energi terbarukan menjadi sumber energi yang terjangkau, ramah lingkungan, dan bersifat lestari dalam jangka panjang. Saat ini PLTMH Talang Krasak terkendala pada gigi gearbox yang rusak. Beberapa kali diperbaiki menggunakan produksi Bandung, namun rusak lagi karena kualitasnya masih kurang dibandingkan dengan buatan luar negeri yang telah digunakan sebelumnya. Ayo, tapi gue
Air adalah suatu unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Dengan air, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari sesuai kebutuhan dan mengonsumsinya agar bisa mempertahankan hidup. Bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air, akan tetapi semua makhluk hidup sangat memerlukannya. Bisa dilihat bahwa sebagian bumi dalam persentasenya hampir dikelilingi oleh air, sehingga bisa dibilang bahwa air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan begitu, sangatlah diperlukan pelestarian air agar tidak menjadi bencana dan mencemari kesehatan makhluk hidup. Air sebagai energi terbarukan, kita harus merawatnya agar kelestariannya tetap terjaga. Sebagai generasi intelektual, kita harus menjaga lingkungan, karena dengan menjaga lingkungan, maka air di sekitar kehidupan kita tidak akan mudah tercemar, sehingga air yang dipakai untuk kebutuhan tidak tercemar serta aman untuk digunakan. Sebagai pemuda yang memiliki pengetahuan, kita harus pandai dalam penggunaan air, karena penggunaan air yang digunakan secara boros dan tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kekeringan. Selanjutnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, seperti halnya yang menjadi penyebab salah satu bencana yaitu banjir dan terjadinya pencemaran air adalah sampah yang ada di mana-mana. Karena dengan sampah tersebut, pastinya air akan susah untuk dikonsumsi. Nah, itu dia hasil observasi kami. Sekian dulu ya hasil observasi kami di pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Talangkrasak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa berguna bagi kita semua. Pesan dari kami sekali lagi, jagalah lingkungan kita, lestarikan alam kita sebelum semuanya terlambat. Salam lestari, salam mahasiswa, salam generasi intelektual. And bye-bye.